Pagi itu, langit di atas desa Sawai tampak kelabu, seolah turut berduka. Kabut asap masih menggantung di antara pepohonan kelapa yang mengering, membawa bau hangus yang menusuk hidung. Di sepanjang jalan tanah yang membelah desa, puing-puing rumah-rumah kayu yang hangus terbakar berserakan seperti bangkai kapal yang karam. Beberapa tiang penyangga masih berdiri tegak, hitam legam oleh jelaga. Sementara atap-atap rumbia yang runtuh berubah menjadi abu yang beterbangan ditiup angin pagi. Pak Harun, tetua adat yang sudah berusia 60 tahun lebih, berdiri di depan sisa-sisa rumah saudaranya dengan tangan gemetar memegang sepotong kayu yang hangus. Matanya yang keriput memandang kosong ke arah bekas dapur tempat keluarganya biasa berkumpul. Ini semua bermula dari satu pukulan, bisiknya lirih, suaranya parau oleh asap dan air mata yang ditahannya. Di kakinya, sebuah kaleng bekas biskuit yang meleleh oleh panasnya api berguling perlahan, mengeluarkan bunyi nyaring di tengah kesunyian yang mencekam. Dari kejauhan, terlihat beberapa warga mulai berani keluar dari persembunyian mereka. Wajah-wajah mereka memancarkan kelelahan dan ketakutan yang dalam. Seorang anak kecil memungut mainan plastiknya yang sudah meleleh, memandanginya dengan bingung seolah tak mengerti mengapa dunianya tiba-tiba berubah menjadi abu. Suara tangisan seorang perempuan tiba-tiba memecah kesunyian, berasal dari arah rumah sebelah yang juga tak lagi berbentuk rumah. Angin pagi berhembus lagi, membawa serta serpihan abu yang berputar-putar di udara seperti salju hitam. Pak Harun menarik napas dalam, mencium bau pahit kehancuran yang akan selamanya melekat dalam ingatannya. Di balik kepulan asap yang masih mengepul dari reruntuhan, matahari pagi berusaha menembus kelabu, memberikan cahaya pucat yang seolah bertanya, bagaimana bisa sebuah desa yang damai tiba-tiba berubah menjadi neraka hanya dalam satu malam? 2 hari sebelum bencana itu, suasana di desa Sawai masih terasa tenang seperti biasa. Ahmad, sopir truk berusia 32 tahun dari desa Rumaholat, melintasi jalan desa yang berdebu dengan muatan pisang hasil kebun yang hendak diangkut ke pasar. Wajahnya yang teduh tak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, meski dia tahu hubungan antara dua desa ini selalu diwarnai ketegangan yang tak terucapkan. Saat truknya melambat di tikungan dekat warung kopi, sekelompok pemuda dengan tatapan tajam tiba-tiba menghadangnya. "Kau pikir ini jalan bapakmu?" teriak salah seorang dari mereka dengan suara penuh ancaman. Ahmad sempat membuka mulut untuk menjawab, tapi tinju keras sudah mendarat di pelipisnya. Darah segar langsung mengalir dari hidungnya saat tubuhnya terjatuh dari kabin truk. Pisang-pisang yang ditumpuk rapi berhamburan ke jalan, sementara tawa kasar dan makian memenuhi udara. Seorang wanita tua berteriak dari balik jendela rumahnya, tapi tak ada yang berani turun tangan. Ahmad hanya bisa merangkak di tanah, sementara para pemuda itu terus menghujaninya dengan tendangan dan pukulan hingga dia tak lagi bergerak. Kabar ini menyebar lebih cepat daripada asap kebakaran yang akan datang, dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, membesar bagai bola salju yang bergulir menuruni bukit. Malam itu, di rumah Holat, kumpulan pemuda sudah mulai mengasah parang dan mengumpulkan bensin. Dendam, seperti api yang belum menyala, hanya menunggu percikan kecil untuk berkobar. Malam itu, bulan purnama tergantung seperti lentera raksasa di atas Maluku, menerangi gerombolan bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Di rumah Holat, sekitar 30 pemuda berkumpul di balik masjid tua, wajah-wajah mereka disinai cahaya kuning dari lampu tempel yang berkedip-kedip. Parang-parang tradisional berhulu kayu berkilat lemah, baru saja diasah hingga tajam. Seorang pemuda bernama Farid, adik sepupu Ahmad yang masih terbaring di puskesmas, mengangkat botol bensin dan mengatupkan giginya. Mereka harus merasakan lebih dari sekedar pukulan, bisiknya dengan getaran kemarahan yang membuat suaranya serak. Pukul 2 dini hari, ketika Sawai terlelap dalam mimpi-mimpi yang tak menduga malapetaka, suara derap kaki puluhan orang mulai terdengar dari arah bukit. Lalu, tiba-tiba, dentuman pertama mengguncang kesunyian malam. Sebuah peluru nyasar menghantam genteng rumah keluarga Salim, membuat seluruh penghuninya terjaga dengan jantung berdebar kencang. "Allahu Akbar!" teriak seseorang dari kejauhan, diikuti oleh suara tembakan kedua dan ketiga yang memecah udara malam. Warga Sawai yang terkejut mulai berhamburan keluar rumah, beberapa masih mengenakan piyama,
mata mereka bingung menatap kegelapan yang tiba-tiba dipenuhi suara teriakan dan letusan senjata rakitan. Di ujung jalan, api pertama mulai berkobar dari rumah kayu milik keluarga Hitu. Lidah api menjilat-jilat dinding dengan lahap, melahap foto-foto keluarga dan perabotan sederhana yang selama ini dikumpulkan dengan susah payah. Bau bercampur, asap tebal, bensin, dan ketakutan yang terasa menyengat di udara. Seorang wanita tua berteriak histeris sambil menarik-narik cucunya yang masih kecil, berlari tanpa arah jelas di tengah kepanikan yang semakin menjadi. Di tengah keriuhan itu, suara azan subuh dari Masjid Sawai tiba-tiba berkumandang, menambah suasana surrealis yang seakan mempertanyakan, di malam penuh amarah ini, masih adakah tempat untuk doa? Bribka Husni Abdullah sebenarnya sedang libur malam itu. Ia baru saja menidurkan anak bungsunya yang berusia 3 tahun ketika telepon dari kantor polsek berdering membahana. Ada keributan besar di Sawai, Pak. Konflik warga, laporan suara panik di seberang sana membuat jantungnya berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan seragam setengah lengkap, mencium kening istrinya yang masih mengantuk, dan melesat dengan sepeda motornya ke lokasi. Kabut asap sudah terlihat dari kejauhan, membumbung tinggi seperti menara hitam yang menandai jalan menuju neraka. Sesampainya di lokasi, Husni langsung melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Puluhan warga dari kedua desa saling berhadapan seperti dua pasukan perang. Di tengah-tengah mereka, beberapa rumah sudah menjadi tumpukan bara yang menyala-nyala. Dengan berani ia menerobos kerumunan, seragam coklatnya yang kusut terlihat jelas dalam cahaya api yang berkedip-kedip. "Stop, ini perintah," teriaknya sambil mengangkat kedua tangan, mencoba memisahkan dua kelompok yang sudah kehilangan akal sehat. Suaranya yang biasanya tegas dan berwibawa kini tenggelam dalam riuh amuk massa. Tiba-tiba, sebuah suara letupan keras menggelegar. Husni terhentak, matanya membulat ketika bercak merah mulai melebar di dada kirinya. Tangannya yang gemetar menyentuh luka itu, melihat darah segar mengalir deras di antara jari-jarinya. "Saya ditembak," bisiknya tak percaya, sementara kakinya mulai lunglai. Tubuhnya yang kekar perlahan ambruk di antara debu dan kerikil jalan, tepat di depan rumah yang sedang dilalap api. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat pasi, bibirnya bergetar membentuk doa terakhir untuk anak-anak yang baru saja ditidurkannya. Di sekelilingnya, suara tembakan dan teriakan masih terus bergema, seolah tak peduli ada seorang pahlawan yang tumbang di antara amarah mereka. Api menjalar dengan liar di antara rumah-rumah kayu desa Masihulan, meninggalkan jejak kehancuran selebar 200 meter. Keluarga Rudi terbangun oleh suara jeritan dan gemeretak kayu terbakar yang semakin dekat. "Bapak, rumah sebelah sudah berkobar," teriak anak sulungnya dengan suara serak ketakutan. Rudi membuka jendela kamar dan langsung disambut hembusan udara panas yang membuat matanya perih. Di seberang jalan, rumah keluarga Salim sudah menjadi tumpukan bara yang menyala-nyala, cahaya jingganya menerangi wajah-wajah panik warga yang berlarian. Dengan cepat, Rudi mengumpulkan istri dan ketiga anaknya. "Bawa dokumen penting saja, cepat," perintahnya sambil menyodorkan tas sekolah kepada anak-anaknya. Istri Rudi dengan gemetar memasukkan buku tabungan dan beberapa helai baju ke dalam kardus bekas, sambil sesekali melirik album foto keluarga yang tergeletak di meja, harus memilih antara kenangan dan keselamatan. Di luar, suasana semakin kacau. 14 rumah di bagian timur desa sudah berubah menjadi perapian raksasa. Asap hitam pekat membubung tinggi, membentuk tirai kelam yang menutupi bulan. Seorang ibu parubaya terlihat berlutut di depan rumahnya yang mulai terkena imbas, tangannya menadah seperti berdoa sementara air matanya mengalir deras membasahi pipa yang hitam oleh jelaga. Bau anyir bensin masih menyengat di udara, bercampur dengan aroma kayu meranti yang terbakar. Keluarga Rudi akhirnya bergabung dengan puluhan warga lain di balik pos ronda yang aman. Dari kejauhan, mereka menyaksikan atap rumah mereka sendiri mulai terkena percikan api. "Tidak, itu tabungan 10 tahun kami," bisik Rudi lirih sambil memeluk erat anak-anaknya yang menggigil kedinginan. Sirene mobil pemadam kebakaran akhirnya terdengar mendekat, tapi bagi 14 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, termasuk keluarga Rudi, suara itu hanya menjadi penanda resmi bahwa kehidupan mereka telah berubah selamanya malam itu.
Di posko pengungsian SD Negeri Sawai, suara tangis bayi dan batuk-batuk para lansia memenuhi ruang kelas yang biasanya riuh dengan canda anak sekolah. Cahaya lampu tempel yang redup menerangi wajah-wajah lelah yang duduk lesu di atas tikar plastik bekas. Bu Siti, guru sekolah yang kini berubah menjadi relawan, dengan sabar membagikan nasi bungkus yang baru saja datang dari kota tetangga. "Ini untukmu, nak," bisiknya sambil mengusap kepala seorang anak laki-laki sekitar 8 tahun yang masih mengenakan piyama kartun basah oleh keringat ketakutan. Di sudut ruangan, seorang ibu muda bernama Ima memeluk erat bayinya yang rewel. "Dia belum menyusu sejak malam," keluhnya kepada tetangganya sambil menatap kosong botol susu yang sudah hampir habis. Bau anyir popok bekas bercampur dengan aroma disinfektan yang menyengat, membuat beberapa pengungsi yang lebih tua terus-terusan batuk. Di lantai beton yang dingin, seorang kakek tua berbaring tanpa alas, kakinya yang bengkak dibalut perban seadanya, korban terinjak dalam kepanikan saat evakuasi. Di luar, hujan mulai turun membasahi halaman sekolah. Tetes-tetes air merembes melalui atap seng yang bocor, membentuk genangan-genangan kecil di lantai ruang kelas. Beberapa anak kecil malah bermain air hujan itu, tertawa pendek sejenak melupakan trauma mereka, tawa yang segera terhenti ketika suara sirene mobil polisi lewat di jalan depan sekolah. Bu Siti menghela napas, matanya menatap tumpukan kardus berisi sumbangan pakaian bekas yang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pengungsi. "Besok kita butuh lebih banyak susu formula dan obat diare," catatnya di buku kecil yang sudah penuh coretan, sementara di kejauhan, asap masih terlihat mengepul dari reruntuhan 14 rumah yang kini menjadi kenangan pahit warga Sawai. Bulan sudah berganti sejak malam kelam itu, tapi bekas-bekasnya masih membekas dalam di setiap sudut desa Sawai dan rumah Holat. 14 keluarga yang kehilangan rumah kini tinggal di barak-barak darurat yang dibangun di lapangan desa, deretan bilik kayu lapis berukuran 3 kali 4 meter yang pengap di siang hari dan dingin menggigit di malam hari. Setiap pagi, anak-anak sekolah masih harus melewati tumpukan puing yang belum sepenuhnya dibersihkan, di mana sisa-sisa kehidupan mereka yang dulu terkubur, sepatu sekolah yang hangus sebagian, panci masak yang meleleh, dan foto keluarga yang separuhnya menjadi abu. Pak Harun, sang tetua adat, kini menghabiskan hari-harinya dengan duduk di bangku kayu depan barak pengungsian, matanya sering tertuju ke arah bekas rumahnya. "Kami bukan hanya kehilangan tembok dan atap," katanya suatu sore sambil memegang gelas kopi yang terus gemetar di tangannya. "Tapi juga kenangan pernikahan, tempat anak-anak kami belajar berjalan, dan semua cerita yang tertanam di setiap sudut rumah itu." Di sebelahnya, seorang anak kecil bermain dengan mobil-mobilan dari tutup botol, tak menyadari betapa dalam luka yang ditinggalkan api itu. Proses rekonsiliasi berjalan lambat, seperti air yang menetes dari keran rusak di posko pengungsian. Pertemuan-pertemuan damai telah diadakan, dipimpin oleh Kapolda dan tokoh agama setempat. Tangan-tangan sempat bersalaman, tapi mata masih enggan bertemu. "Kami bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan," ujar seorang warga rumah Holat dalam pertemuan itu, suaranya bergetar menahan amarah yang masih tersisa. Di tengah semua kepahitan ini, secercah harapan muncul dari tempat yang tak terduga. Anak-anak dari kedua desa mulai bermain bersama lagi di lapangan sekolah, tanpa beban dendam warisan orang tua mereka. Bu Siti, sang guru, dengan tekun mengajari mereka bahwa api hanya akan padam jika tak ada lagi bahan bakar yang diberikan. "Lihat bunga-bunga liar yang tumbuh di antara puing," katanya suatu pagi sambil menunjuk ke arah tunas-tunas hijau yang muncul di antara abu hitam. "Kehidupan selalu menemukan jalannya." Pemerintah setempat telah berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang hancur, tapi semua tahu bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu lebih lama daripada membangun tembok. Keluarga Rudi kini menyimpan dokumen-dokumen penting mereka dalam tas ransel yang selalu siap dibawa, pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya kehidupan. Malam ini, ketika lampu-lampu tempel di barak pengungsian mulai dinyalakan satu persatu, seorang ibu dari rumah Holat diam-diam mengantarkan bubur kepada tetangganya dari Sawai yang sedang sakit. Sebuah gestur kecil yang mungkin, di hari-hari sebelumnya, tak terpikirkan. Di kejauhan,
Bintang-bintang masih bersinar sama terangnya seperti malam sebelum kerusuhan, saksi bisu bahwa di balik semua kehancuran, alam dan waktu terus bergerak maju, memberi manusia pilihan, tetap terperangkap dalam lingkaran balas dendam, atau mulai menulis bab baru yang lebih damai. Kisah Sawai dan Rumah Holat bukan sekadar catatan tentang bentrokan antar desa. Ini adalah cermin buram yang memantulkan potret masyarakat kita secara keseluruhan, tentang bagaimana prasangka yang dibiarkan, kemarahan yang dipelihara, dan luka lama yang tak kunjung diobati bisa tiba-tiba meledak menjadi kekerasan yang menghancurkan. Api yang membakar 14 rumah itu sesungguhnya sudah lama menyala dalam bentuk lain, api kebencian yang dipupuk melalui cerita-cerita turun-temurun, lewat pandangan curiga antar tetangga, dan dalam bisik-bisik di warung kopi yang terus memperpanjang daftar kesalahan masa lalu. Tapi kisah ini juga menunjukkan bahwa di tengah puing-puing kehancuran, selalu ada ruang untuk harapan. Ketika anak-anak dari kedua desa bermain bola bersama tanpa mempedulikan asal-usul mereka, ketika seorang ibu muda dari Rumah Holat menyusui bayi tetangganya dari Sawai yang ibunya stres tak bisa menghasilkan ASI, atau ketika para pemuda dari kedua belah pihak bersama-sama membersihkan reruntuhan, di sanalah benih-benih perdamaian yang sesungguhnya mulai tumbuh. Pelajaran terbesar dari tragedi ini mungkin sederhana namun dalam, api konflik mudah dinyalakan, tetapi abunya akan terus menempel di hati selama puluhan tahun. Rumah bisa dibangun kembali dalam hitungan bulan, tapi kepercayaan membutuhkan generasi untuk pulih sepenuhnya. Saat kami menutup catatan ini, langit senja di atas Sawai kembali berwarna jingga, bukan dari kobaran api yang menghancurkan, tapi dari matahari yang dengan sabar terus terbit dan terbenam, mengingatkan kita bahwa setelah setiap malam gelap, selalu ada pagi baru yang bisa ditulis dengan kisah yang berbeda. Catatan akhir, laporan ini berdasarkan kejadian nyata dengan beberapa perubahan nama untuk melindungi privasi. Proses rehabilitasi masih berlangsung hingga saat ini.